Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan untuk Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Perkenankan saya Fatimah Sari dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan manajemen, untuk menyampaikan topik yang berjudul Tahayul, Bid'ah, dan Khurafat. Materi yang pertama ialah pengertian tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan atau menghayal, yaitu mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, bila ditengok ke masa lampau di berbagai negara khususnya Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat. Pada zaman Persia misalnya, sudah ada agama Zoroaster. Menurut agama ini ada Tuhan baik dan ada Tuhan jahat. Api dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan angin topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya, yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau dengan penyembahan melalui cara tertentu. Terdapat sesuatu yang menjadi pujaan yang dirasa mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia, tahayul berkembang dan menyebar dengan mudah. Tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan lama. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban, menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam, yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah dan mengamuk lagi. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu atau benda-benda lainnya. Kepercayaan-kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang bersama perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Yang kedua yaitu pengertian khurafat. Hampir sama dengan tahayul, tetapi lebih dikaitkan dengan akidah, menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Khurafat lebih dekat kepada syirik, sehingga sangat berbahaya dalam akidah seseorang. Yang ketiga yaitu pengertian bid'ah. Bid'ah pada dasarnya berarti sesuatu yang baru. Bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. Bid'ah dalam ibadah sebuah kesesatan, dan sesat otomatis akan masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang mengada-ngadakan hal baru dalam urusan kami ini, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam bid'ah, bila dilihat dari segi ushul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam, bid'ah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan itu seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengerjakannya sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi dua macam. Pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Kedua ialah bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Semua bentuk bid'ah di atas sangat tercela dan tidak boleh dilakukan.
Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah, dan sebaik-baiknya pedoman ialah pedoman Muhammad, dan sejelek-jelek urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut bid'ah, dan segala bid'ah itu sesat. Oleh Imam Mis'al ditambah, dan segala yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Yang berikutnya itu pengertian dari syirik. Syirik berarti menduakan Allah, membuat tandingan-tandingan selain Allah. Syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Sebagai contoh, syirik adalah meminta keselamatan kepada dukun atau paranormal, padahal sumber keselamatan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pengertian dari taklid. Taklid berarti mengikuti seseorang, mengikuti pendapat seseorang. Yang tidak boleh adalah mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasarnya. Yang berikutnya yaitu contoh-contoh perbuatan kufarat. Contohnya seseorang menanam sebatang pohon pisang di halaman atau rumah yang baru selesai dibina, dianggap dapat membawa sial pada penghuni rumah itu. Yang kedua, seseorang jika bunga ditanam di tempat berdaun lebat, dianggap dapat memiliki banyak rezeki. Yang ketiga, jika sebatang pohon beringin yang ditanam di halaman istana tumbang, hal ini pertanda akan terjadi penggulingan pimpinan negara. Yang keempat, cabai merah disajikan ketika terjadi hujan berhari-hari. Mengapa? Karena mereka menganggap dengan itu hujan akan cepat berhenti. Yang kelima, jika terjadi musim penyakit, ditaruhlah bawang merah, lempuyang, dan sejenis rumput-rumput agar roh-roh pembawa penyakit tidak mendekati rumah. Yang keenam yaitu mendapatkan berkah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Yang ketujuh, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk syurga. Yang kedelapan, mempercayai beberapa ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata pun berbuat dosa, maka sekedar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Yang kesembilan, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat menolak bala, pengasihan, dan sebagainya. Yang kesepuluh, mengambil wasilah atau perantara orang yang telah mati untuk mendoa kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama, serta memohon kepada Allah agar doa dan permohonan orang yang berziarah kuburnya itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rezeki, pangkat, keselamatan dunia akhirat, dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan arwah para wali dan ulama itu. Permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kekasihnya. Yang berikutnya ialah contoh dari tahayul. Yang pertama, kepercayaan kepada keramat seperti kuburan, pohon, kayu, dan sebagainya. Yang kedua, kepercayaan kepada nasib sial seperti adat membuang sial. Yang ketiga, kepercayaan kepada jin dan memohon pertolongan daripadanya. Umpamanya adat memuja kampung. Yang keempat, kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi. Yang kelima, pemujaan objek-objek tertentu, roh nenek moyang dan kuburan. Yang keenam, kepercayaan terhadap ramalan-ramalan bintang, angka-angka, atau raja-raja tertentu. Beberapa contoh bid'ah masa kini oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan diantaranya adalah yang pertama, perayaan bertepatan dengan kelahiran Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal. Yang kedua, tabaruk atau mengambil berkah dari tempat-tempat tertentu, barang-barang peninggalan, dan dari orang-orang baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang ketiga, bid'ah dalam hal ibadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah modern banyak sekali macamnya. Seiring dengan berlalunya zaman, sedikitnya ilmu, banyaknya para penyeru atau dai yang mengajak kepada bid'ah dan penyimpangan, dan merebaknya
tasyabuh atau meniru orang-orang kafir, baik dalam masalah adat, kebiasaan maupun ritual agama mereka. Hal ini menunjukkan kebenaran atau fakta sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara kaum sebelum kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan ia mensahihkannya. Perbedaan dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul yaitu mempercayai hal-hal yang dianggap memiliki maksud dan tujuan tertentu, sedangkan bid'ah yaitu melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan khurafat yaitu mempercayai mitos-mitos yang ada, serta syirik yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Adapun cara menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat yaitu memahami tujuan dari ibadah yang akan dilakukan. Seseorang melaksanakan ibadah pasti ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan? Dengan mengetahui tujuan dan maksud dari ibadah yang dilakukan, maka orang tersebut tidak akan sembarangan dalam melakukannya. Yang kedua, memperdalam ilmu agama. Kehidupan kita memerlukan ilmu agama untuk menuntun ke jalan yang benar. Ilmu agama penting untuk dipahami agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Orang yang tidak tersesat, maka hidupnya akan bahagia. Ilmu agama menuntun manusia agar dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, sehingga seseorang yang memiliki ilmu agama maka akan lebih suka melakukan perilaku yang baik daripada perilaku yang buruk. Mana yang ada perintah atau dalilnya dan mana yang tidak ada perintahnya. Yang ketiga, menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Apabila menemukan masalah yang berhubungan dengan ibadah, maka sebaiknya mencari solusi dengan cara mencari guru agama yang sudah ahli, karena guru yang sudah ahli agama akan mencari petunjuk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sebaiknya tidak memutuskan sendiri permasalahan ibadah, apalagi karena menuruti hawa nafsu. Yang keempat, tidak taklid. Taklid adalah ikut-ikutan, maksudnya adalah hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa mengetahui maksud melakukan perilaku tersebut. Apabila ikut-ikutan melakukan ibadah tanpa suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya sia-sia. Dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan tuntunan agama Islam, bukan ikut-ikutan saja. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.